Halo, para penikmat cerita, dan selamat datang di Kegelapan. Di balik hingar-bingar kehidupan modern, Nusantara kita menyimpan segudang rahasia. Kisah-kisah tua yang berbisik dari masa lalu, legenda yang diwariskan turun-temurun, dan teror yang seolah tak pernah lekang oleh waktu. Malam ini, kita akan menyelami salah satu dari kisah itu. Bersiaplah, karena cerita yang akan kita dengar bukanlah dongeng pengantar tidur. Ini adalah peringatan, sebuah pantangan yang dilanggar, dan konsekuensi yang harus ditanggung. Duduklah dengan nyaman, tapi jangan terlalu nyaman. Dan mari kita mulai perjalanan kita. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada zaman sebelum listrik dan gadget menjangkau pelosok negeri, di sebuah dusun terpencil yang terletak di cekungan lereng gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Ia adalah tulang punggung keluarganya sejak orang tuanya meninggal karena wabah penyakit 10 tahun silam. Jaka dikenal sebagai anak yang rajin, kuat, dan tidak kenal lelah. Namun, di balik sifatnya yang baik hati, tersimpan sebuah kepercayaan diri yang berlebihan, bahkan cenderung nekat. Bagi Jaka, hal-hal mistis yang begitu dihormati dan ditakuti oleh orang-orang tua di kampungnya hanyalah omong kosong belaka, dongeng pengantar tidur untuk menakuti anak-anak muda agar tidak berkeliaran di malam hari. Dusun kecil itu dikelilingi oleh hutan hijau yang subur, kecuali di satu sisi. Berbatasan langsung dengan dusun adalah sebuah bukit yang angker dan ditakuti oleh semua penduduk. Mereka menyebutnya Bukit Gundul. Dinamai demikian karena puncaknya tandus dan gersang, tidak seperti hutan di sekitarnya yang hijau. Tidak ada satupun pohon besar yang berani tumbuh subur di sana, hanya semak belukar berduri, rumput kering, dan batu-batu besar berwarna kehitaman yang berserakan seperti nisan-nisan raksasa. Menurut sesepuh dusun, bukit itu adalah wilayah kerajaan makhluk halus yang dipimpin oleh seorang yang sangat ditakuti, Mbah Jabrik. Mbah Jabrik adalah siluman gaib berwujud kakek-kakek tua berperawakan kurus, dengan sorot mata merah menyala dan sepasang taring panjang yang menjorok keluar dari bibirnya yang selalu menyunggingkan senyum sinis. Jaka, anakku, dengarkan baik-baik pesan nenek. Pesan neneknya suatu sore, sambil duduk di beranda rumah kayunya, asap rokok kreteknya mengepul membentuk bayangan-bayangan aneh di udara. Jangan sekali-kali kau mendekati Bukit Gundul, nak. Apalagi di malam Jumat. Itu adalah malam di mana Mbah Jabrik dan seluruh anak buahnya mengadakan semacam perayaan. Mereka tidak suka diganggu oleh manusia. Jika kau melanggar, bukan cuma penyakit aneh yang bisa kau dapat. Mereka bisa menyusutkan tubuhmu hingga sebesar boneka kayu, untuk dijadikan mainan di istana gaib mereka. Jaka yang sedang membersihkan cangkulnya hanya tertawa lebar, menganggapnya sebagai lelucon. Ah, Nek, jangan percaya tahayul begitu. Itu kan cuma cerita-cerita orang tua dulu biar anak muda tidak pergi jauh-jauh. Lihat, aku butuh kayu bakar untuk memasak dan menjual ke pasar. Hasil hutan di sekitar sini sudah mulai habis. Sedangkan di Bukit Gundul, dari sini saja aku bisa melihat banyak sekali ranting-ranting kering berserakan. Itu kayu bakar yang bagus, tidak perlu menebang pohon hidup. Wajah neneknya berkerut, tanda ia sangat serius. Bukan tempat itu, nak. Itu bukan kayu biasa. Itu adalah umpan, perangkap yang mereka tebarkan untuk orang-orang seperti kau yang tidak percaya. Mereka akan membiarkanmu mengambil kayu itu, lalu menjebakmu di puncak bukit sampai matahari terbenam. Percayalah pada nenek. Tapi Jaka sudah tidak mendengarkan. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan kayu bakar berkualitas tinggi yang bisa dijualnya dengan harga mahal di pasar. Keesokan harinya, kebetulan adalah hari Jumat. Dengan penuh keyakinan, Jaka mempersiapkan diri. Ia mengasah kapaknya hingga tajam, mengumpulkan tali pengikat yang kuat, dan membawa bekal secukupnya. Ia tidak peduli dengan pandangan was-was tetangganya yang melihatnya bersiap. Saat matahari mulai condong ke barat, ia pun berangkat, melangkah mantap menuju kaki Bukit Gundul. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Matahari masih bersinar dengan hangatnya, menerangi jalan setapak yang curam. Namun, semakin tinggi ia mendaki, suasana semakin berubah. Udara yang semula hangat tiba-tiba berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Suasana menjadi hening, terlalu hening. Tidak ada lagi kicauan burung, tidak ada desisan ular yang merayap di antara semak, tidak ada suara jangkrik. Seolah-olah seluruh kehidupan di hutan itu memutuskan untuk menghindari bukit yang satu ini. Hanya suara deru angin yang menyanyikan melodi pilu melalui celah-celah batu.
Sesampainya di puncak, Jaka disambut oleh pemandangan yang persis seperti dugaannya. Ranting-ranting dan batang kayu kering berserakan di mana-mana, seolah-olah menunggu untuk diambil. Dengan perasaan menang, ia segera bekerja. Dengan sigap, ia mulai mengumpulkan dan mengikatnya menjadi sebuah bebatan yang besar. Saat ia mengayunkan kapaknya untuk memotong sebuah batang kayu yang agak besar, tiba-tiba terdengar suara gemerisik keras dari balik sebuah batu besar berwarna hitam. "Siapa di sana?" teriak Jaka, mencoba menyembunyikan rasa takutnya yang mulai merayap. Suaranya bergema aneh, seolah ditelan oleh kekosongan bukit itu. Tidak ada jawaban. Yang ada justru suara tawa kecil, melengking, seperti tawa puluhan anak-anak yang bergema dari segala arah. Tawa itu tidak terdengar riang, melainkan mengejek dan jahat. Bulu kuduk Jaka berdiri. Dengan refleks, ia berpaling untuk mengambil kapaknya yang tadi diletakkan di atas sebuah batu, dan ia terkejut. Kapaknya telah hilang. Ada yang mencuri kapakku. Geramnya, rasa marah mulai mengusik ketakutannya. Ia mencari ke sekeliling, dan akhirnya menemukan kapaknya tersandar pada sebuah batu yang berbeda, sejauh 10 meter dari tempat ia meletakkannya, seolah-olah ada yang dengan sengaja memindahkannya. Saat itulah ia menyadari, matahari telah mulai terbenam. Langit berubah menjadi lautan jingga dan ungu yang indah namun mencemaskan. Bayangan-bayangan di Bukit Gundul memanjang, menciptakan siluet-siluet yang menyerupai makhluk-makhluk aneh yang sedang menari. Jaka memutuskan untuk segera turun. Ia tidak ingin berada di sini saat kegelapan tiba. Dengan cepat, ia mengikat kayu bakar yang telah dikumpulkan dan memikulnya dengan berat di pundaknya. Tapi, sesuatu yang aneh terjadi. Jalan setapak yang ia lalui saat naik seolah-olah hilang di telan bumi. Ia berjalan ke satu arah, hanya untuk kembali ke batu besar hitam yang sama. Ia mencoba arah lain, hasilnya tetap sama. Hati Jaka mulai berdebar kencang, dipenuhi oleh kepanikan yang makin menjadi. Ia tersesat. Inilah yang disebut orang-orang tua sebagai pesugihan, atau ilmu pengabur mata, sebuah ilusi yang dibuat oleh makhluk halus untuk menjebak manusia. Kegelapan pun menyelimuti bukit dengan cepat. Hanya cahaya bulan purnama yang memberikan penerangan samar-samar, membuat bayangan-bayangan itu terlihat semakin hidup. Jaka sudah hampir putus asa ketika tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sebuah titik cahaya. Sebuah lentera. Seorang kakek-kakek tua berpakaian lusuh dan compang camping berdiri di bawah sebuah pohon kerdil yang anehnya, tidak ia lihat sebelumnya. "Hai, anak muda, tersesatkah kau di sini?" teriak kakek itu. Suaranya parau dan bergetar, namun terdengar ramah. Dengan perasaan lega yang teramat sangat, Jaka menghampiri. "Iya, Kek, aku tidak bisa menemukan jalan turun. Aku berputar-putar terus. Sini, ikutlah dengan aku. Aku tahu jalan pintas yang cepat ke bawah," kata si kakek sambil membalikkan badannya, lentera di tangannya berayun-ayun. Saat cahaya lentera itu menerangi wajah kakek tersebut, Jaka hampir berteriak keras. Kakek itu memiliki sepasang mata yang bersinar merah darah, dan saat ia tersenyum, dua giginya yang runcing seperti taring beruang terlihat jelas. Ini adalah Mbah Jabrik. Jaka ingin lari, ingin menjerit, tapi seluruh tubuhnya terasa kaku, kakinya seperti dijejakkan ke tanah oleh kekuatan tak terlihat. Ia hanya bisa mengikuti sosok itu dengan langkah gontai, seperti orang yang kesurupan. Mbah Jabrik membawanya melewati semak belukar yang tebal, menuju sebuah gua kecil yang mulutnya hampir tersembunyi sepenuhnya oleh akar-akar dan tumbuhan merambat. "Masuklah, nak," bujuk Mbah Jabrik dengan suara yang tiba-tiba terdengar manis, namun justru membuat darah Jaka membeku. "Istirahatlah sebentar. Di dalam ada minuman hangat dan tempat untuk melepas lelah. Kau pasti kecapean." Dengan perasaan terpaksa dan ketakutan yang mencekam, Jaka memasuki gua itu. Dan apa yang ia lihat di dalam membuat nyawanya hampir melayang. Gua itu jauh lebih luas dari yang terlihat dari luar, dan dipenuhi dengan ratusan, mungkin ribuan, boneka-boneka kecil. Boneka-boneka itu terbuat dari kayu, tanah liat, dan bahan-bahan alam lainnya. Tapi, saat dilihat lebih dekat, boneka-boneka itu bukanlah mainan biasa. Mereka memiliki wajah-wajah yang hidup. Wajah-wajah manusia kecil yang penuh penderitaan dan keputusasaan. Beberapa dari mereka mengerang lemah, beberapa menangis tanpa suara, dan mata mereka semua mengikuti setiap gerakan Jaka. Mereka adalah orang-orang yang dikutuk, persis seperti yang diceritakan neneknya. "Kau anak yang kuat dan pemberani,"
bisik Mbah Jabrik tepat di telinga Jaka, aromanya anyir, seperti campuran tanah basah, daun busuk, dan daging yang telah membusuk. Aku butuh pelayan baru yang seperti kau. Tinggallah di sini. Jadilah teman boneka-bonekaku yang lain. Kekekekeke. Tidak, teriak Jaka sekuat tenaga, dan dengan sisa keberanian serta naluri bertahan hidup, ia melemparkan bebatan kayu bakar yang masih dipikulnya ke arah Mbah Jabrik dan berlari sekuat tenaga keluar gua. Ia mendengar raungan marah yang memekakkan telinga dari belakang, suara yang bukan berasal dari manusia atau hewan apapun yang ia kenal. Lari kau, anak manusia. Tapi kau tidak akan pernah bisa keluar dari bukitku. Engkau akan jadi milikku. Dan disinilah perjalanan horor Jaka yang sesungguhnya dimulai. Lari tanpa arah dalam kegelapan, diteror oleh makhluk-makhluk kecil yang tak terlihat, sementara kutukan Mbah Jabrik mulai bekerja pada tubuhnya. Apa yang akan terjadi pada Jaka? Akankah ia selamat dari teror Bukit Gundul, atau akan menjadi salah satu boneka yang mengerikan dalam koleksi Mbah Jabrik? Simak kelanjutannya di bagian kedua. Selamat datang kembali, para penyelam kegelapan. Kita melanjutkan kisah Jaka yang terperangkap di Bukit Gundul, dikejar-kejar oleh kemarahan Mbah Jabrik. Jaka berlari sepanjang kegelapan, jantungnya berdebar kencak bagai genderang perang. Ia tidak peduli lagi dengan arah, yang penting menjauh dari gua dan sosok mengerikan itu. Dari belakang, di samping, bahkan dari atas kepalanya, ia mendengar suara-suara yang membuat darahnya mendidih dan membeku dalam waktu yang bersamaan. Suara tawa kecil yang mengejek, teriakan-teriakan tinggi, dan bisikan-bisikan jahat yang memanggil namanya. Jaka, kemarilah. Jaka, kita mau bermain. Jaka, lihat aku. Aku jadi boneka yang cantik, bukan? Jangan lari, kau hanya akan memperpanjang penderitaanmu. Bayangan-bayangan kecil, tidak lebih tinggi dari lutut orang dewasa, melompat-lompat dari balik batu ke balik semak. Mereka adalah anak buah Mbah Jabrik, makhluk halus yang bentuknya samar-samar, terkadang terlihat seperti anak-anak dengan mata hitam legam, terkadang hanya seperti gumpalan kegelapan yang berpindah dengan cepat. Mereka melemparkan kerikil, menarik-narik celananya, dan mencoba menjegal kakinya. Dalam kepanikannya, Jaka tersandung akar yang menjulur di jalannya. Ia jatuh dengan keras, wajahnya menghantam tanah yang dingin. Saat ia berusaha bangun, sebuah sensasi aneh menyebar di seluruh tubuhnya. Rasanya ringan, sangat ringan. Pakaiannya tiba-tiba terasa longgar dan kebesaran. Ia mengangkat tangannya, dan sebuah teriakan nyaris tercekik di kerongkongannya. Tangannya telah mengecil. Jari jemarinya yang biasanya kuat mencengkram kapak, kini hanya sebesar lidi. Ia melihat ke bawah, seluruh tubuhnya telah menyusut drastis. Tingginya kini tidak lebih dari 1 jengkal orang dewasa. Ilmu Mbah Jabrik bekerja dengan cepat. Ia mulai berubah menjadi boneka. Kutukan itu tidak hanya mengubah fisiknya, tetapi juga mulai mempengaruhi pikirannya. Sebuah rasa pasif yang aneh dan ingin menyerah mulai merasuki benaknya. Untuk apa melawan? Menjadi boneka saja tidak terlalu buruk, bukan? Bisik sebuah suara di kepalanya. Tapi, di tengah keputusasaan yang hampir memenuhinya, telinga hatinya teringat suara neneknya yang lain, pesan yang selalu diulang-ulangnya setiap akan tidur. Jaka, nak, dengarlah. Dunia ini tidak hanya milik kita. Ada yang kasat mata. Jika suatu saat kau, nauzubillah, terjebak oleh gangguan makhluk halus, jangan pernah andalkan kekuatanmu sendiri. Ucapkanlah kalimat syahadat dan mohonlah perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Carilah cahayanya, karena mereka, para makhluk itu, tidak akan sanggup mendekati hati dan tubuh yang dipenuhi dengan zikir dan ingat padanya. Itu adalah satu-satunya senjatanya sekarang. Dengan tubuh yang masih gemetar, Jaka yang kini kecil-kecil itu merangkak bersembunyi di balik sebuah jamur besar yang bagai sebuah payung baginya. Ia melipat tangannya yang mungil, memejamkan matanya erat-erat, dan berusaha mengusir semua bisikan jahat di kepalanya. Dengan suara lirih yang bergetar, ia mulai berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ia mengulang-ulang kalimat tauhid itu, diselingi dengan permohonan tobat dan permintaan perlindungan. Awalnya, suaranya hampir tenggelam oleh teriakan dan tawa ejekan makhluk-makhluk kecil itu. Tapi, secara perlahan, sebuah keajaiban terjadi. Suara-suara jahat itu mulai terdengar menjauh, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang membentuk sebuah gelembung pelindung di sekelilingnya. Bisikan di kepalanya yang menyuruhnya menyerah pun menghilang.
Bayangan-bayangan kecil itu berhenti di tepi area persembunyiannya, berteriak-teriak marah tetapi tidak ada satupun yang berani melangkah maju. Dia ingat pada Yang Maha Pencipta. Teriak salah satu dari mereka dengan suara kesal. Kita tidak bisa mendekat. Aduh, baunya tidak enak. Teriak yang lain. Biar saja, Mbah Jabrik akan menemukan cara. Jaka mendengar raungan marah Mbah Jabrik dari kejauhan. Suara itu penuh kegeraman dan kekecewaan, namun semakin lama semakin menjauh, seolah-olah ia pun terhalang oleh kekuatan doa Jaka. Akhirnya, seluruh bukit kembali menjadi hening, hanya suara angin malam yang masih berbisik. Jaka tidak berani keluar dari persembunyiannya. Ia tetap berada di balik jamur itu, terus berdoa dan berzikir sepanjang malam. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Dinginnya menusuk tulangnya yang kecil, setiap suara membuatnya terjaga, dan ketakutan akan ditemukan tidak pernah hilang. Ia melihat ke langit, bintang-bintang seolah menjadi saksi bisu perjuangannya. Keesokan paginya, saat fajar mulai menyingsing dan ayam jantan berkokok bersahut-sahutan dari dusun jauh di bawah, ia mendengar suara-suara yang ia dambakan. Suara orang-orang memanggil namanya. Jaka, Jaka, di mana kau? Jaka, anakku, jawab nenek. Itu adalah suara orang-orang dusun. Dipimpin oleh neneknya yang wajahnya tampak sangat tua dan cemas, sekelompok warga bersenjatakan golok dan obor yang telah padam berusaha mendaki Bukit Gundul. Neneknya membawa sebuah keranjang berisi sesajen sederhana dan kemenyan, sebagai bentuk permohonan maaf dan permisi pada penunggu bukit. Dengan sisa tenaga yang sangat sedikit, Jaka berteriak, "Nenek, aku di sini, tolong." Tapi suaranya yang kini kecil dan lemah hanya terdengar seperti cicitan tikus yang nyaris tak terdengar. Ia melompat-lompat, berteriak sekuat tenaga. Untungnya, neneknya yang memiliki kepekaan batin yang tinggi, matanya menangkap sebuah gerakan di balik sebuah jamur besar. Dengan hati-hati, sang nenek mendekat, dan air matanya meleleh saat ia melihat cucunya yang telah menyusut menjadi sebesar boneka, berdiri dengan wajah pucat dan penuh kotoran. Dengan nama Yang Maha Pengasih lagi penyayang, mereka telah mengutukmu, nak, bisik neneknya dengan suara bergetar, penuh kasih sayang. Dengan sangat hati-hati, seperti memungut seekor kupu-kupu yang terluka, sang nenek mengangkat Jaka yang kecil itu dan meletakkannya di atas telapak tangannya. Ia kemudian membakar kemenyan, mengucapkan mantra-mantra permohonan, dan memohon ampun atas kelancangan cucunya. Seluruh warga yang hadir terdiam, penuh rasa hormat dan takjub. Proses penyembuhan Jaka di rumah adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Neneknya dan seorang dukun kampung yang bijaksana merawatnya dengan penuh kesabaran. Mereka memberinya ramuan tradisional dari akar-akar dan dedaunan tertentu, memandikannya dengan air bunga yang telah didoakan, dan yang terpenting, terus-menerus membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci di sekelilingnya. Butuh waktu berbulan-bulan. Perlahan-lahan, seperti balon yang ditiup, tubuh Jaka mulai kembali membesar. Tulang-tulangnya terasa sakit, otot-ototnya berdenyut, tetapi itu adalah tanda yang baik. Setiap hari, ia bangun dengan harapan baru, dan setiap hari, tubuhnya kembali mendekati ukuran semula. Selama proses itu, ia menjadi sering bermimpi buruk. Mimpi tentang gua gelap, boneka-boneka yang mengerang, dan sepasang mata merah yang selalu mengintai dari kegelapan. Pengalaman itu telah mengubah Jaka secara total. Ia yang dulu nekat dan tidak percaya, kini menjadi pemuda yang rendah hati, taat beribadah, dan sangat-sangat menghormati semua pantangan dan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhurnya. Ia menyadari bahwa ketidakpercayaannya dulu berasal dari kebodohan dan kesombongan. Sejak hari itu, Jaka tidak pernah lagi mendekati Bukit Gundul, bahkan untuk sekadar memandangnya dari kejauhan. Dan setiap malam, ketika angin berhembus dari arah bukit itu, membawa aroma bunga Kamboja yang tiba-tiba, atau ketika ia mendengar suara gemerisik aneh di atap rumahnya, ia selalu teringat. Ia teringat pada harga mahal yang hampir ia bayar untuk sebuah kenekatan. Ia teringat pada gua gelap dan boneka-boneka manusia yang tersiksa, yang menjadi pengingat abadi baginya, bahwa ada batas-batas dalam hidup ini yang tidak boleh kita langgar, dan bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang harus kita hormati, bukan kita tantang. Dan demikianlah kisahnya. Sebuah pengingat, bahwa kadang-kadang, teror paling nyata bersembunyi di balik cerita-cerita yang kita anggap sekedar dongeng pengantar tidur. Dunia ini luas, dan ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Mungkin, di suatu tempat di luar sana,
Bukit Gundul masih berdiri dengan penunggunya. Atau mungkin, kisah ini hanyalah metafora dari sebuah pantangan yang harus kita junjung. Terima kasih telah berani menyelami kegelapan bersama saya malam ini. Tidurlah dengan lampu yang menyala, dan jangan lupa perhatikanlah bisikan angin malam. Sampai jumpa dalam petualangan